Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persebaran situs prasejarah di Kabupaten 50 Kota. Di peta terdapat gambaran lokasi dari Kabupaten 50 Kota, yang mana salah satunya memuat Nagari Mahe sendiri. Di ke Kabupaten 50 Kota ini terletak di Provinsi Sumatera Barat, yang terkenal dengan negeri 1000 menhir karena memang terdapat banyak sekali menhir di wilayah ini, khususnya di Nagari Mahe tersebut. Untuk peserta didik yang tinggal di daerah Kabupaten 50 Kota, penting sekali untuk mengetahui situs peninggalan prasejarah ini, yang mana dapat sebagai sarana belajar langsung ke lapangan karena memang lokasinya tidak jauh ya. Dan kalau dilihat dari satu wilayah ke satu wilayah dan wilayah lain, khususnya situs persebarannya itu lumayan berdekatan dan tidak terlalu jauh. Jadi sangat bagus sekali jika ingin melakukan observasi langsung. Di Kabupaten 50 Kota ditemukan banyak sekali peninggalan prasejarah. Ada menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berunda-unda, batu tapak, batu jejak ayam, balai-balai batu, dan juga ditemukan kerangka manusia prasejarah di sana. Jika disimak dari peta, maka dapat dilihat di sana terdapat 3 sungai, yaitu Sungai Batang Kicuang, Batang Suga, dan Batang Panawan. Kalau kita kaitkan dengan pola hidup masyarakat prasejarah di zamannya, sumber air itu sangat diperlukan. Oleh karena itu tidak heran jika para manusia prasejarah itu mengembangkan kebudayaannya di daerah aliran sungai, bisa anak sungai ataupun sungai besar. Tapi karena di daerah 50 kota ini terdapatnya anak-anak sungai, maka di situ dibangun peradaban. Selain itu kita juga bisa melihat sebab lain kenapa di Kabupaten 50 Kota ini dikembangkan yang namanya pemukiman prasejarah. Kabupaten 50 Kota, khususnya di Nagari Mahe, jika dilihat dari peta, untuk ketinggian wilayahnya sendiri relatif lebih rendah jika dibandingkan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Itu yang menyebabkan manusia prasejarah membangun peradabannya di sana. Kalau kita bicara konteks yang kekinian, tentunya terdapat sedikit banyak perubahan, tetapi ada penelitian lebih lanjut dari dosen Universitas Negeri Padang, tim dosen di sana, salah satunya Profesor Dr. Mistika Z. Jadi memang walaupun terdapat perubahan, tetapi perubahannya tidak terjadi secara signifikan di sana. Artinya walaupun dalam tempo yang berjuta-juta tahun, topografi dari wilayahnya itu cenderung sama seperti itu. Di sini kita akan masuk pada sedikit pembahasan bahwa menhir-menhir yang ada di Kabupaten 50 Kota, khususnya di Nagari Mahe, diperkirakan sudah ada sekitar 2400 sebelum Masehi, yang mengindikasikan bahwa menhir termasuk pada zaman Megalitikum. Terdapat beberapa perdebatan dari para kalangan sejarawan mengenai zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum dianggap sebagai satu periode tertentu, dan dalam konsep lain sering dianggap sebagai kebudayaan biasa, yaitu kebudayaan batu besar, karena masyarakatnya mengembangkan peralatan dari batu-batu besar. Jadi ada beberapa situs-situs megalitikum yang ada di Nagari Mahe, diantaranya situs Koto Tinggi,
Padang Ilalang, Koto Gadang, Ronah, Ampang Gadang, dan sebagainya. Jika disimak dari peta, di situ terdapat wilayah lokasi-lokasinya. Ada yang di bagian agak utara, itu terdapat 2 lokasi, yang mana lokasi tersebut berdekatan dengan gunung atau dataran tinggi. Karena memang untuk penyembahannya sendiri, masyarakat prasejarah itu masih mengembangkan kebudayaan animisme dan dinamisme yang menyembah alam dan benda-benda lainnya yang dianggap sakral. Selanjutnya di sini ada dari tadi kita sudah membahas mengenai persebaran menhir di Kabupaten 50 kota, tapi mungkin masih ada yang bingung nih mengenai apa itu menhir. Menhir sendiri merupakan sebuah batu tegak yang diletakkan dengan sengaja di suatu tempat untuk memperingati orang yang telah meninggal. Benda tersebut sebagai medium penghormatan, mempunyai untuk menampung kedatangan roh sekaligus menjadi lambang orang-orang yang diperingati. Umumnya adalah orang-orang yang memiliki pengaruh ketika hidupnya, bisa sebutannya mungkin tetua suku, ada orang yang pandai pengobatan dan lain sebagainya. Mereka akan mempunyai menhir yang diletakkan secara khusus dan umumnya berkelompok sejajar di atas tanah. Menhir pada mulanya hanya digunakan sebagai lambang tanda jasa untuk seorang kepala suku yang telah meninggal. Itu tadi ya, kenangan dan penghargaan terhadap jasa-jasanya tadi beralih menjadi pemujaan terhadap dirinya yang tetap masih dianggap sebagai pelindung masyarakat. Walaupun sosok pemimpin tersebut telah meninggal, tetapi masih terdapat penghormatan oleh masyarakat setelah dia meninggal tadi. Dengan upacara-upacara tertentu, rohnya dianggap sebagai turun ke dalam menhir untuk langsung berhubungan dengan para pemujanya, seperti itu. Untuk menhir sendiri umumnya ini terletak di mengarah ke tempat-tempat keramat seperti gunung ya, jadi ada seperti moncong yang mengarah ke gunung nanti. Itu kenapa pemilihannya kalau kita lihat di peta itu umumnya tidak berada jauh dari dataran yang lebih tinggi. Ada Gunung Sago di sana dan Gunung Merapi juga. Itu tadi sekian penjelasan mengenai persebaran situs prasejarah di Kabupaten 50 kota. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.